Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Pada suatu ketika berkata Yesus kepada murid-muridnya, ada seorang kaya yang mempunyai seorang bendahara. Kepadanya disampaikan tuduhannya bahwa bendahara itu mengamburkan miliknya. Maka si kaya itu mengamburkan miliknya. Apakah yang telah kudengar tentang dirimu? Berilah pertanggungjawaban atas urusanmu, sebab engkau tidak boleh bekerja sebagai bendahara lagi. Berkatalah bendahara itu dalam hatinya, apakah yang harus kuperbuat? Tuanku memecat aku dari jabatanku. Mencangkul aku tidak dapat, mengemis aku malu. Aku tahu apa yang akan kuperbuat, supaya apabila aku dipecat dari jabatanku sebagai bendahara, ada orang yang mau menumpang aku di rumah mereka. Lalu ia memanggil satu demi satu orang yang berutang kepada tuannya. Berkatalah ia kepada yang pertama, berapa besar utangmu pada tuanku? Jawab orang itu, 100 tempayan minyak. Lalu berkatalah bendahara itu, inilah surat utangmu. Duduklah dan buatlah surat utang lain sekarang juga, 50 tempayan. Kemudian ia berkata kepada orang lain, dan saudara, berapa utangmu? Jawab orang itu, 100 pikul gandum. Buatlah surat utang 80 pikul. Bendahara yang tidak jujur itu dipuji tuannya, karena ia telah bertindak dengan cerdik. Sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Demikianlah Injil Tuhan. Anak-anak di dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Saudara-saudari yang seiman dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sabda Tuhan hari ini mengajak kita untuk mengambil sikap strategis dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab di setiap pekerjaan kita. Perumpamaan tentang bendahara yang tidak jujur itu bukan berpusat pada moralitas dari bendahara tersebut, tetapi kemampuan mengatur strategi masa depannya. Masa depan setelah pemecatannya sudah diperhitungkan dengan mencari sahabat, membangun relasi dengan orang-orang yang berutang pada tuannya. Ini yang dipuji oleh Yesus, kecerdikan dalam mengatur masa depan. Anak-anak di dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Apa yang dimaksud dengan sabda Tuhan, siapa anak-anak cerdik dan siapa itu anak-anak terang? Saudara-saudari yang seiman dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pesan bagi kita dalam sabda Tuhan hari ini dengan sebuah pertanyaan untuk kita terus merenungkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Pekerjaan kita di mana saja kita ditugaskan. Pertanyaannya yakni, apakah kita harus cerdik menipu dalam menjalankan tanggung jawab kita, ataukah menjalankan tugas dengan baik? Apakah itu baik bagi kita jika mengikuti firman-Nya? Bagaimana bertanggung jawab yang baik dan bagaimana mengolahnya atas tanggung jawab itu? Soal bukan terletak pada moral bendahara itu,
tetapi strategi untuk mengatur pekerjaan dan masa depan. Jika anak-anak duniawi moralnya rusak tetapi memiliki strategi yang hebat, anak-anak terang hendaknya memiliki strategi yang lebih karena moralnya lebih baik. Jika anak-anak dunia pintar menipu untuk masa depan, maka anak-anak terang bekerja jujur untuk masa depannya. Jika anak-anak duniawi mengatur masa depan dengan korupsi, anak-anak terang mengatur masa depan dengan perencanaan anggaran yang matang. Saudara-saudari yang seiman dalam Tuhan kita Yesus Kristus, semoga dengan merenungkan sabda Tuhan dan menjawab pertanyaan-pertanyaan refleksi dalam setiap pekerjaan dan perjalanan hidup kita setiap hari, kita semakin teguh dan bertanggung jawab sesuai dengan tugas yang diamanatkan kepada kita. Tanggung jawab adalah suatu keharusan dalam setiap perjalanan dan pergumulan kita dengan Tuhan. Menemukan jalan Tuhan dalam mempertanggungjawabkan dari hal kecil pada hal besar di hadapan Tuhan dan sesama. Semoga damai Tuhan menyertai kita sekalian, dan pada hari ini pergilah engkau diutus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.